Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriatur Ramadan dari Prodi D4 TLM semester 5. Saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif narkotika. Apa sih narkotika itu? Narkotika adalah obat ataupun zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, bahkan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika selain digunakan di bidang kesehatan, juga akan berdampak yang serius bagi para penggunanya apabila disalahgunakan. Nah, penyalahgunaan narkoba sendiri itu dapat menimbulkan depresan, stimulan, kemudian halusinogen, bahkan sakau. Menurut UU nomor 22 tahun 1997, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak disarankan dalam terapi. Nah, contohnya seperti ganja, opium, amfetamin, metamfetamin. Golongan 2 selain digunakan dalam ilmu pengembangan pengetahuan, juga digunakan sebagai pilihan terakhir dalam proses pengobatan dan juga terapi. Contohnya seperti morfin, metadon, dan petidin. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan dan terapi karena memiliki sifat ketergantungan yang sangat ringan. Contohnya seperti kodein. Analisa kualitatif dari uji narkotika ini yaitu menggunakan uji reaksi warna sebagai screening tesnya, di mana uji laboratorium ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya zat atau obat yang menimbulkan efek toksik ataupun dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ada beberapa metode dalam penentuan uji reaksi warna dari narkotika. Yang pertama yaitu metode Marquis. Nah, metode Marquis memiliki prinsip pembentukan senyawa antara zat yang diperiksa dengan formaldehid dalam keadaan asam. Sampel yang dapat digunakan untuk metode ini dapat berupa urin, obat-obatan, ataupun makanan. Nah, adapun cara kerja dari metode Marquis sendiri, yang pertama yaitu memasukkan 3 mili urin, kemudian disentrifus, lalu ditambahkan NaOH4N, pH 9-10, kemudian diekstraksi dengan 5 mili larutan eter, lalu disentrifus lagi atau di vortex. Kemudian ekstrak eter tadi dipisahkan dan diuapkan hingga mengering. Kemudian residu dilarutkan dengan etanol 95% sebanyak 1 mili atau secukupnya, lalu dikeringkan lagi. Setelah itu ditambahkan 1 tetes dengan reaksi Marquis. Yang kedua yaitu metode Mecke. Nah, metode Mecke yaitu memiliki prinsip pembentukan senyawa berwarna antara zat yang diperiksa dengan asam selenius dalam keadaan asam sulfat pekat. Untuk sampel yang digunakan dalam metode Mecke ini yaitu sama, bisa menggunakan urin ataupun obat-obatan. Nah, memasukkan 3 mili urin, kemudian ditambahkan NaOH4N, lalu diekstraksi dengan 5 ml, kemudian masukkan ke dalam vortex atau disentrifus, kemudian ekstrak eter dipisahkan dan diuapkan sampai mengering. Nah, residu dilarutkan dalam 1 mili etanol 95% atau secukupnya, lalu dikeringkan, lalu ditambahkan dengan reaksi Mecke. Yang ketiga yaitu metode Frohde. Nah, metode Frohde ini memiliki prinsip pembentukan senyawa berwarna antara zat yang diperiksa dengan asam molibdat itu dalam keadaan suasana asam sulfat pekat.
Cara kerjanya juga sama dengan metode Marquis dan Meke, namun berbeda pada penambahan reaksinya. Apabila metode Froude ini ditambahkan dengan reaksi Froude, masukkan 3 mili urin, lalu ditambahkan NaOH 4N, pH 9 sampai 10, kemudian diekstraksi dengan 5 mili larutan ether, lalu disentrifus lagi atau di vortex. Kemudian ekstrak ether tadi dipisahkan dan diuapkan hingga mengering. Kemudian residu dilarutkan dengan etanol 95% sebanyak 1 mili atau secukupnya, lalu dikeringkan lagi. Setelah itu ditambahkan 1 tetes dengan reaksi. Yang keempat yaitu metode garam Fast Blue Bee. Nah, metode ini memiliki prinsip sampel diekstraksi dengan petroleum ether, kemudian direaksikan dengan garam Fast Blue Bee akan membentuk senyawa yang berwarna. Adapun cara kerja dari metode ini yang pertama yaitu disaring sejumlah kecil bubuk dari kanabis atau kanabis cair pada bagian tengah kertas, kemudian ditambahkan dengan 2 tetes larutan 1 yang berisikan petroleum ether, kemudian dibiarkan cairan sampai menembus kertas, lalu buang kertas bagian atas dan dibiarkan kertas bagian bawah mengering. Jadi metode ini menggunakan 2 kertas saring. Pada kertas saring tadi yang di bawah itu ditambahkan dengan 2 tetes larutan 2. Nah, larutan 2 sendiri yaitu berisi larutan natrium bikarbonat 10%. Adapun interpretasi hasil dari metode ini yaitu apabila pada kertas saring terbentuk warna ungu, itu menandakan adanya kanabis. Namun ada juga yang berwarna merah keunguan, orange, bahkan merah. Nah, ini merupakan beberapa warna dari komponen-komponen kanabis. Yang kelima yaitu metode Duquesnoy. Nah, metode ini memiliki prinsip bahwasanya cuplikan bereaksi dengan asetildehid atau vanilin dalam suasana asam sehingga terbentuk zat yang berwarna yang larut dari kloroform. Adapun cara kerja dari metode ini yaitu dengan memasukkan secukupnya larutan zat yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sebanyak 2 mili larutan 1, kemudian dihomogenkan. Nah, larutan 1 ini berisikan 5 tetes asetildehid dan 0,4 gram vanilin dilarutkan dalam 20 mili etanol 95%. Kemudian ditambahkan sebanyak 2 mili larutan 2 yang berisikan asam hidroklorida pekat, lalu dihomogenkan. Setelah itu dibiarkan selama 10 menit. Apabila terjadi perubahan warna, maka ditambahkan dengan larutan 3. Nah, larutan 3 ini berisi kloroform. Untuk interpretasi hasilnya, apabila terbentuk warna ungu atau violet pada bagian bawah atau kloroformnya. Dalam reaksi warna, uji pendahuluan narkotika atau yang biasa kita gunakan screening test itu memiliki beberapa metode. Nah, di mana dari setiap metodenya itu menunjukkan perubahan warna yang berbeda-beda. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.